baru untuk menyelesaikan mafia tanah, Ya, betul. kejahatan-kejahatan. Di pundak beliau untuk kerja cerdas, kerja cepat, kerja optimal Ya, dalam menyelesaikan sertifikasi tanah rakyat. ya, betul. Dari target 126 juta, baru selesai 80-an juta. Itu juga amanah yang sangat berat. Kantor Polres, kan gagah itu, di sepilintas. Dan kita juga berguru kepada kabupaten yang bertetangga. Kayak Musirawas, dibangun satu komplek perkantoran. Ya kan, Sarolangun dibangun di tepi lintas kiri dan kanan. Ya kan, Muara Bungo sama Bangko, ke Padang juga ke Damasraya. Jadi sangat bagus. Ya kan, sangat bagus. Yang penting dia ibu kota pusat pemerintahan berada di Kecamatan Muara Rupit. Berarti kan undang-undang itu dasar hukum kita tuh Undang-Undang 16 tahun 2013 tahun ini ke depan kita mengharapkan perkantoran ini sudah dimulai gitu. Perkantoran ini sudah dimulai, ya kan, infrastruktur dibangun dan dilanjutkan sehingga wajah, ya kan, daripada perkantoran itu bisa ditinjau ke pusat perkantoran Beliti misalnya, kan, satu komplek, ya kan, buat jalan 2 jalur, atau kepada Mubah, ya kan, Mubah itu Musi Banyu Asin, kan, komplek perkantoran Pemda Musirawas Utara buat jalan 2 jalur. Itu yang kita harapkan ke depan sebagai putra daerah. Banyuasin juga gitu. Banyuasin bagus, ya kan? Tumpang tindih. Seharusnya yang punya tanah ini surat yang ada itu A, tapi dibayar kepada B, ya kan, dibayar kepada B. Jadi sehingga ini banyak klaim. Yang paling banyak itu person ke perusahaan, ya kan, karena dia luas-luas kan. Ya, pemilik itu harusnya ke A, tapi pembayarannya kepada B. Itu yang klaim-klaim yang masuk kepada kami. Jadi ke depan itu bukan ganti rugi lagi judulnya, ganti untung. Perusahaan batubara ini di Jambi mereka sudah memitra. Dia tidak ganti lepas, tidak ganti untung enggak. Dia memitra. Lokasi tanah Pak Ustadz, misal Pak Zulkarnain, ada posisi tambang 5 hektar. Nah, itu dimanfaatkan, dikelola oleh perusahaan yang mengelola, tapi Pak Zulkarnain, Pak Ustadz dapat kompensasi per tonase sekian gitu, ya kan? Jadi setiap bulan Pak Ustadz itu dapat. Yang terjadi di Sukamenang, PT DNS, lebih kurang alam itu rusak 700 hektar, ya kan? Itu yang di demo oleh LSM ke Pemda baru-baru ini, mungkin dilanjutkan lagi oleh LSM, kumpulan daripada LSM mengklaim tidak dilakukan reboisasi, penutupan lahan dan penghijauan kembali. Nah, itu lingkungannya masing-masing. Pak RT 1 membuat seket peta. Seket aja tanpa skala. Di utara si A, di selatan si B, di timur barat sini. Jadi seket. Jadi tidak ada celah kalau ada surat-surat baru yang masuk untuk meminimalisir permasalahan surat tanah. Di samping itu Pak Sekdes bersama Pak Kades dan perangkat diutuskan perangkat untuk mengecek fisik sebelum menandatangani. Itu separuh kepayang misal 8 meter, 4 meter masuk kita, 4 meter masuk dia. Begitu juga Sungai Rawas. Tinggal kesepakatan Ya antar kan? kepala desa. Sungai Rawas itu batasnya jangan di pinggir sini, masuk ke Surulangun, tengah-tengah sungai. Sebagian masuk ke Pasar Surulangun, sebagian berapa meter itu masuk ke Desa Surulangun. Jadi sungai itu milik kita bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita ketemu dengan Dr. Bukhari. Masya Allah, ini orang yang berpengalaman di pertanahan. Pernah di Musirawas pertanahan, kemudian Lubuk Linggau, Bengkulu, kemudian salah satu putra daerah yang sudah sampai gelar doktor. Kemudian beliau juga di perhimpunan dokter itu ketua untuk ya. Wakorwil, Masya Allah. Jadi kita akan melihat ide-ide beliau ini untuk kemajuan daerah kita tercinta, Musirawas Utara.
ini tempat kita lahir, tempat kita berkontribusi, tempat kita berkarya, tidak lain untuk anak cucu kita, Pak Dokter ya. Ya. Sebelah kita confer dengan Mr. Kahar. Beliau ini sekdes dan juga sekarang ngambil S2 di Jambi, Jambi, Win. UIN Jambi, dan ngajar juga di Tazaka To untuk be dokter. Insya Allah. Insya Allah, amin amin. Ya, pernah ngajar di Pare Kediri di English Village. Jadi beliau ini di Tazaka ngajar bahasa Inggris. Jadi kita lihat momen sekarang ini kita memperingati hari ulang tahun Musirawas Utara yang ke-9, Dokter ya. Tentu dalam waktu 9 tahun ini, ya, kalau umur anak itu masih kecil ya, tapi kita harus tahu strategi sehingga walaupun masih berumur kecil, dengan gebrakan dengan strategi dan tentunya disokong oleh sumber daya alam kita ini yang begitu melimpah. Kita akan berbincang dengan Pak Dokter ini dan juga nanti mungkin Pak Dokter menyinggung masalah pertanahan ya, karena beliau ahlinya di bidang pertanahan. Karena ini berhubungan dengan hajat manusia banyak pertanahan ini ya, setiap orang hidup pasti perlu tanah itu Pak Dokter ya. Ya. Nah, jadi ini bagaimana menghindari konflik ini, kemudian strategi mengoptimalkan potensi tanah kita dan yang lain-lainnya. Kita langsung saja mungkin dengar dari beliau, Dr. Bukhari. Silakan, Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sore ini dikasih kesempatan sharing bersama kita di Pondok Tazaka. Masalah pertanahan ini memang sangat penting dan krusial, dan konfliknya istilah saya itu sekoper, sengketa, konflik dan perkara. Jadi Sekoper itu lah banyak kan ya? Ya, sekoper banyak kan, sekoper. Setas gede Makanya ya. Alhamdulillah baru-baru ini Menteri ATR KBPN udah diganti dari Pak Sopen Jalil. Oh iya, baru ya. Menjadi Marsekal Purnawirawan TNI Pak Hadi Cahyanto ya, SIP. Alhamdulillah. Di pundak beliau udah diamanakan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Poin pertama adalah beliau sangat menguasai wilayah teritorial. NKRI kan? Ya. Poin kedua, beliau beramanah kepada menteri yang baru untuk menyelesaikan mafia tanah. Ya, betul. Kejahatan Karena saya pertanahan pernah ini. lihat beberapa minggu Iya. Jokowi itu sempat agak kesal ya. Iya. Ini tidak selesai-selesai. Tidak selesai. Iya, lanjut. Poin ketiga, dia mengharapkan kepada menteri yang baru ini di pundak beliau untuk kerja cerdas, kerja cepat, kerja optimal Iya. dalam menyelesaikan sertifikasi tanah rakyat. Iya, betul. Dari target 126 juta, baru selesai 80-an juta. Itu juga amanah yang sangat berat. Berarti Ya, 50%. 50, ya. Yang keempat, menyelesaikan pemasalahan tanah yang sekoper tadi, sengketa konflik dan perkara ini banyak dan diselesaikan sebanyak-banyak mungkin. Ya kan? Poin selanjutnya, beliau juga mengamanahkan kepada menteri baru dan pada jajarannya, Wamen, semua jajaran ATR BPN di NKRI ini adalah untuk menyelesaikan IKN, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, beserta permasalahan tanah untuk IKN di Kalimantan Timur itu. Nah, berkaitan dengan Muratara, Musirawas Utara ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2013. Insya Allah pada tanggal 21 Juni nanti sebentar lagi beberapa hari ke depan akan berulang tahun ke-9. Ya kan, ke-9 tahun. Di usia 9 tahun tadi, semakin mana udah di Mukodima tadi, adalah usia yang sangat muda sekali. Tapi kita penuh harap kepada stakeholder yang terkait, mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya,
OPD-OPD yang terkait, ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan tanah untuk perkantoran. Ini perkantoran sangat penting, sangat penting, yang sudah dirintis oleh masanya Pak Akis. Itu sudah ada jalan menuju ke Danau Rayo, ya kan? Ke Danau Rayo. Namun pembangunan itu nampaknya di periode beliau berdua ini tidak dilanjutkan gitu, ya kan? Tidak dilanjutkan. Jadi kita ke depan mengharapkan perkantoran-perkantoran OPD itu ya sudah harus dibangun step by step, dari tahun ke tahun itu ada perkembangan. Saat Ya, ini itu kan ibarat kalau kendaraan itu mesinnya itu ya. iya, Tempat yang pusat pemerintahan Pusat kan. pemerintahan, Nah, seperti contoh kantor Polres kan gagah itu di Sepilintas, dan kita juga berguru kepada kabupaten yang bertetangga. Musirawas. Kayak Musirawas dibangun satu komplek perkantoran. Ya kan, Sarolangun dibangun di tepi lintas kiri dan kanan. Ya kan? Muara Bungo sama Bangko ke Padang juga ke Damasraya. Jadi sangat bagus. Ya kan, sangat bagus. Dan kita di Muara Rupit ini informasinya ada lokasi perkantoran yang sudah dibebaskan sekarang dalam tahap pembangunan, kantor Pemda, kantor DPR, gedung PKK yang jaraknya sangat jauh dari jalan 2 jalur di Kelurahan Muara Rupit. Sangat disayangkan gitu kan. Di rawa-rawa itu sangat disayangkan. Padahal kita di sepanjang jalan utama di Karanganyar itu yang penting dia ibu kota pusat pemerintahan berada di Kecamatan Muara Rupit. Berarti kan undang-undang itu dasar hukum kita tuh Undang-Undang 16 tahun 2013 itu. Ya kan, yang bolong tahun sebentar lagi. berapa? 16. Undang-Undang 16 tahun 2013 tentang pemekaran DOP daerah otonomi baru, ya kan? Ya, di usia ke-9 tahun ini ke depan kita mengharapkan perkantoran ini sudah dimulai gitu. Perkantoran sudah dimulai, ya kan, infrastruktur dibangun dan dilanjutkan sehingga wajah, ya kan, daripada perkantoran itu bisa ditinjau ke pusat perkantoran Beliti misalnya, ya kan, satu komplek, ya kan, buat jalan 2 jalur, atau kepada Muba, ya kan, Muba itu Musi Banyu Asin kan, komplek perkantoran Pemda Musirawas Utara buat jalan 2 jalur. Itu yang kita harapkan ke depan sebagai putra Itu daerah. Banyuasin juga gitu. Banyuasin bagus, ya kan? Zamannya Pak Alek dulu ya Bupati, dia bangun komplek perkantoran itu jalan 2 jalur, tembus kepada jalan poros menuju ke Palembang. Itu yang kita contoh-contoh daerah-daerah kabupaten DOP baru, ya kan? Kepada kita pada masa akan datang, itu yang kita harapkan sebagai putra daerah. Sengketa lain masalah pertanahan memang sangat banyak. Saya juga sebagai advokat dan pengacara, klien-klien yang masuk itu dengan kita adalah tumpang tindih. Tumpang tindih. Seharusnya yang punya tanah ini surat yang ada itu A, tapi dibayar kepada B. Ya kan, dibayar kepada B. Jadi sehingga ini banyak klaim. Banyak klaim yang dibayar oleh pihak perusahaan itu bukan kepada pemilik yang sah, ya kan, bukan kepada pemilik yang sah. Menurut data yang ada pada kita, apa yang diceritakan oleh klien kita kepada kita sebagai advokat dan pengacara. Jadi kalau Kando lihat sengketa ini kalau dipresentasikan Pak Dokter, pribadi perusahaan ke perusahaan ini mana banyak sengketanya? Yang paling banyak itu person ke perusahaan, ya kan? Karena dia luas-luas kan. Ya, pemilik itu harus ke A, tapi pembayarannya kepada B. Itu yang klaim-klaim yang masuk kepada kami. Itu berarti mayoritas istilahnya yang punya tanah ini justru yang jual yang bukan punya tanah. Iya. Nah, itu juga permasalahan kan. Contoh yang di Sungai Jauh, pemilik yang sahnya itu berdasarkan surat yang ada, keterangan-keterangan sebelah menyebelah, utara, timur, selatan, barat, itu adalah Marsono misalnya. Karena Marsono itu beli. Jadi asal-usul perolehan tanah itu jelas gitu, sangat jelas. Ya kan? Tapi Pak Marsono tidak pernah menerima uang ganti untung itu, ya kan? Tapi tanah sudah digusur. Ganti untung. Nah, ini teman-teman sekarang. Jadi bukan ganti rugi ya. Ini ada ganti istilah baru untung, ini ya kan? Ganti rugi tidak ada lagi. Sekarang Ganti untung, ya kan? Supaya kalau itu dinilai oleh perusahaan, Pak Marsono itu sesungguhnya harus dia bisa mendapatkan tanah seluas itu dan lebih dekat kepada pemukimannya. Itu yang ganti untung. Jadi ke depan itu bukan ganti rugi lagi judulnya, ganti untung.
Kalau untuk pemerintah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemerintah udah jelas. Pihak ketiga yang mengatur kan, tim apresial, KJPP, konsultan jasa penilai publik yang mengatur harga tanah, letak tanah, luas tanah. Nanti tinggal terakhir dia panggil pemilik tanah. Bahkan rata-rata tidak ada klaim dari pemilik tanah. Karena ganti untungnya itu sangat besar. Dibebaskan misal seperti jalan tol, jarang klaim itu yang ada kepada pemilik tanah. Karena sangat besar gitu. Sawahnya dikenakan misal jalan tol ukuran 7.000 meter, tapi dia bisa mendapatkan tanah di tempat lain yang lebih dekat, luasnya lebih daripada 7.000 meter. Makanya sangat sedikit klaim permasalahan tanah, sekopor tanah untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol. Nah, yang di Muratara ini konflik-konflik pertanahan ini adalah antara lain perusahaan dengan person ya kan. Nah, di Jambi udah sangat maju. Contoh kita ini kan ada perusahaan batubara. Perusahaan batubara ini di Jambi mereka sudah memitra. Dia tidak ganti lepas, tidak ganti untung enggak. Dia memitra. Lokasi tanah Pak Ustadz, misal Pak Zulkarnain, ada posisi tambang 5 hektar. Nah, itu dimanfaatkan, dikelola oleh perusahaan yang mengelola. Tapi Pak Zulkarnain, Pak Ustadz dapat kompensasi per tonase sekian gitu, ya kan? Jadi setiap bulan Pak Ustadz itu dapat komisi, bukan komisi ya, semacam kompensasi dari pihak perusahaan. Dan ya kan? itu meminimalisir konflik tadi. Konflik kan? juga. Artinya dari sana kan sudah jelas pemiliknya. Iya. Jadi pemiliknya jelas, tanahnya seluas lebih kurang 5 hektar dipetakan, tapi dia dapat dari hasil operasional itu kompensasi berdasarkan tonase. Begitu juga tanah-tanah yang dipakai untuk base camp atau stockpile itu tidak diganti lepas. Ya kan, ada kompensasi. Mungkin harganya berbeda dengan tanah-tanah yang ada potensi tambang. Setelah boring kan, setelah bor mengebor, dimanfaatkan oleh pihak perusahaan tambang itu, sehingga tanah itu tidak hilang. Habis daripada potensi tambang itu dikelola dengan baik, KSDA, Kekayaan Sumber Daya Alam itu, nanti diadakan reklamasi, penimbunan, ya kan? Itulah yang terjadi di Sukamenang, PT DNS, lebih kurang alam itu rusak 700 hektar, ya kan? Itu yang di demo oleh LSM ke Pemda baru-baru ini, mungkin dilanjutkan lagi oleh LSM, kumpulan daripada LSM mengklaim tidak dilakukan reboisasi, penutupan lahan dan penghijauan kembali. Nah, itu yang saya harapkan tadi. Maaf Pak Dokter, sebenarnya itu sudah ada undang-undang ya. Sudah. Setelah dipakai, nah ini mungkin masyarakat biar tahu juga. Artinya setelah dimanfaatkan di tanah itu, dia harus ada penghijauan kembali. Penutupan lahan, reboisasi, penutupan lahan, sudah itu reboisasi penghijauan kembali. Jadi sehingga alam itu tidak rusak, kembali seperti semula. Tapi potensi tambang sudah berakhir. Habis kan, sudah digali berapa meter kan, kedalaman tertentu. Potensi tambang habis, dia penutupan lahan. Di atas lahan kalau sudah ditutup, ya penghijauan. Informasi yang di Facebook, di medsos yang kita baca, dari 700 hektar itu, pihak perusahaan sudah memberikan kompensasi 13,8 miliar untuk penutupan lahan dan reboisasi. Nah, yang itulah yang disuarakan oleh pihak LSM kepada stakeholder kita yang terkait. Itu. Kemana itu ya? Kemudian untuk kepemilikan setelah reboisasi, setelah penghijauan itu, soalnya kalau di desa kami, kebetulan desa Polebar masih wilayah Kecamatan Rawasulu, itu ada PT Agro yang mengolah sawit. Nah, kemudian dari PT Agro tadi awalnya membeli lahan, Pak Dokter. Kemudian lahan tersebut ternyata di luar izin. Nah, untuk lahan yang seperti itu masalah pertama. Yang di luar izin ini otomatis yang awalnya saya anggaplah sebagai pemilik, setelah jual beli dengan pihak PT, cuma karena tidak masuk izin, PT otomatis tidak bisa mengelola kan. Nah, itu untuk pengembaliannya itu gimana Pak Dokter? Kemudian yang kedua, kalau tadi klaimnya masalah kepemilikan, sekarang kalau di tempat kami itu kebanyakan ukuran tanah. Nah, pemilik menganggap ukuran tanahnya 1 hektar. Kemudian setelah sampai ke penjual, bukan penjual, kan ada karyawan yang ngukur. Setelah diukur ternyata setengah hektar. Nah, itu. Jadi klaim-klaim yang kayak gini
yang paling banyak di Muratara, Iya. ya kan? Kalau terhadap izin, dia kan sebelum ganti untung kepada pihak rakyat, Ya. itu ada izin lokasi namanya. Izin lokasi. Diberikan oleh Pak Bupati sesuai dengan Kepres 23 tahun 2000. Kepres 34 ya, 2003. Ya kan, kewenangan Pak Bupati yang memberikan izin lokasi. Setelah diberikan izin lokasi itu, pihak perusahaan diberikan kewenangan, Ya. ya kan, untuk bernegosiasi. Benar. Bernegosiasi kepada pemilik-pemilik tanah yang masuk dalam peta izin lokasi mereka. Jadi kalau mereka membayarkan izin bidang-bidang tanah di luar izin lokasi itu tidak boleh. Oh, itu Harusnya tidak boleh. sebenarnya mereka itu ada standar ya. Ada standar. Ada seluruhnya bisa di Iya, contoh misal izin lokasi yang diberikan kepada AMR, Agro Morarupit, itu sudah ada luasannya, sudah ada peta terlampir di situ, dilampirkan peta. Agro Rawasulu macam itu juga. Apa yang dimaksud Pak Kades tadi, Pak Sekdes tadi, Agro Rawasulu. Jadi kalau pihak perusahaan membebaskan ganti untung di luar peta izin lokasi itu menyalahi aturan, ya kan, menyalahi aturan. Tidak boleh dia. Nah, peran itu adalah ada pada bersama Pemda yang memberikan izin bekerjasama dengan kantor pertanahan Kabupaten Musiraus Utara untuk monitoring. Benar. Izin yang diberikan itu ada pasal yang berbunyi. Ada yang diberikan oleh Pak Bupati 3 tahun. 3 tahun diberikan izin lokasi, harus mendapat tanah itu minimal 50% plus 1 misalnya, ya kan? Maksud 3 tahun itu Pak Dokter? 3 tahun itu di dalam pasal izin lokasi itu dibunyikan memang. Nggak, maksudnya proses mencari atau Ya, proses semua untuk menegosiasi, mengumpulkan masyarakat di desa-desa yang terkena izin lokasi tadi. Terakhir transaksi. Ya kan, transaksi kan terakhir ini. Siapa pemilik, si A, si B. Dan kita harapkan juga untuk meminimalisir permasalahan sengketa tanah di desa itu, sebaiknya Kades, Sekdes, dan perangkat membuat seket peta tanpa berskala. Setiap pembuatan surat. Ya, Berarti jual seket beli. peta lingkungannya masing-masing. Per RT 1 membuat seket peta. Seket aja tanpa skala. Di utara si A, di selatan si B, di timur barat ini. Jadi seket. Jadi tidak ada celah kalau ada surat-surat baru yang masuk untuk meminimalisir permasalahan surat tanah. Di samping itu Pak Sekdes bersama Pak Kades dan perangkat diutuskan perangkat untuk mengecek fisik. Sebelum menandatangani surat tanah itu, katakanlah surat pernyataan, surat pengoporan hak, atau surat-surat lain, surat SKT dan jual beli, cek fisik dulu. Turun ke di lapangan itu turun gitu. Di mana nih bumi? Utaranya benar nggak berbatasan dengan Pak Buhori? Di selatannya benar nggak berbatasan dengan Pak Zulkarnain? Di timurnya benar nggak berbatasan dengan Pak Ibrahim? Ya kan? Di baratnya benar nggak? Mereka ini ujung tanduk. Ujung tanduk. Yang turun langsung. Iya. Jadi RT dikasihkan kewenangan untuk sketsa lokasi batas mana kira-kira lingkungan Bapak RT ini. Ya kan, untuk jangan berebut wilayah hukum. Nanti RT 1 mengklaim ini adalah wilayah RT 2. Jadi ada seket, semacam seket. Jadi kayak kita ini kelurahan Pasar Surulangun, buat sketsa. Sebelah Sungai Rawas, sebelah utaranya siapa, sebelah timurnya misal jalan lintas, jalan utama, sebelah selatannya misal Desa Lesung Batu. Harus jelas, dibagi lagi secara detailnya adalah lingkungan RT tadi. Kalau salah di kelurahan ini ada 16 RT. 16 RT itu buat seket. Nah, nanti seket itu duduk bersama dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat. Ini loh batas wilayah hukum kita. Banyak gunanya. Menghindari, meminimalisir tumpang tindih, ya kan, tumpang tindih daripada surat-surat tanah yang akan dibuat oleh Pak RT kan yang terdepan. Pak Lurah kan terakhir kan? Cek dulu nih. Pak RW, ke lapangan ada enggak ini fisik ini? Nah, kalau masalah tanah tadi, menurut perkiraan pemilik tanah 1 hektar, ternyata sudah diukur oleh pihak perusahaan untuk ganti untung tadi, katanya ya, ganti untung ataupun dulu tuh ganti rugi namanya itu. 1 hektar dibayar sangat miris ya, 8 juta sampai 10 juta. Pak Dokter, maaf Pak Dokter. Ya. Masyarakat ini kan awam ya. Saya juga baru terbuka yang dijelaskan Pak Dokter itu. Artinya sebenarnya semuanya sudah ada petunjuk Pak Dokter. Kalau petunjuk ini dijalankan sebenarnya
konflik itu kan bisa diminimalisir, Iya, minimalisir. sudah bisa berkurang. Iya. Nah, untuk standar harganya ada nggak itu Pak Dokter? Ada. Ada ya? Iya. Jadi desa-desa di Muratara ini lebih kurang 82 desa. 82 desa. Kelurahannya 7 ya. 7 kelurahan. Dan ini seharusnya diprogramkan batas wilayah administrasi kelurahan dan desa. Iya. Ya kan? Untuk menetapkan wilayah hukumnya. Iya. Diukur oleh pihak BPN. Jadi Pemda yang bermohon kepada BPN untuk mengukur wilayah administrasi desa dan kelurahan. Sehingga itu jelas. Di situ dicantum Kelurahan Pasar Surulangun luasnya misalnya 3.000 hektar. Di atas 3.000 ini terdiri dari, harus jelas, rinci dan detil kan? Ada jalan negara, jalan lintas, ada sungainya berapa luas, ada jalan-jalan umum pasum dan pasos masyarakat, masjid dan segala macam, pemukiman, pondok pesantren, di situ terbaca semua. Nah, program Pak Jokowi ini untuk menyelesaikan itu adalah sekarang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Semua bidang tanah itu diukur sekelurahan itu. Tidak ada bidang tanah yang tidak terukur. Ada tidak ada orangnya di Kelurahan Pasar Surulangun ini semua bidang tanah diukur. Nanti terakhir mana yang lengkap suratnya itulah yang diproses sampai dengan sertifikasi. Ada standar PTSL kan? Ya, kalau yang tidak bisa melampirkan ditunggu oleh tim dari kantor pertanahan setempat, katakanlah Kabupaten Musirawas Utara, tidak juga datang surat-surat dan syarat-syarat administrasi yang lainnya, berarti tidak bisa diproses. Dan ini sangat SOP yang dimaksud Pak Ustadz tadi jelas. Untuk PTSL ini, Pak Lurah dan Pak Kades untuk Sumatera tidak boleh mengambil biaya administrasi lebih dari 300.000 per bidang. Baik itu tanah pekarangan maupun itu tanah kebun, ya kan? Tanah pekarangan itu luasnya 3.000. Tanah kebun ya bisa 5 hektar, satu sertifikat bisa. Nah, kan? Kalau dulu Prona, tanah pekarangan itu 2.000 meter, ya kan? Tanah pertanian itu 2 hektar. Nah, kalau sekarang sebenarnya bisa. Tanah pekarangan itu maksimal 3.000 meter, ya kan? Tanah pertanian itu bisa 5 hektar. Satu sertifikat. Kemudian kalau untuk di Muratara, alhamdulillah untuk 82 desa ya. Setiap desa itu punya RPJM desa. RPJM, kemudian RPJM dan RKP itu dituangkan untuk pengajuan dana desa dan alokasi dana desa. Nah, setiap RPJM dan RKP itu tertuang itu Pak Dokter, tertuang batas wilayah per desa. Kemudian luas wilayah juga tertuang di situ. Cuma untuk validasinya kita belum bisa memastikan karena itu tadi yang diomong Pak Dokter tadi. Dan bulan kemarin ya, belum diukur secara kadastral ya. Itu belum diukur secara kadastral ya. Benar Pak Dokter. Ya, makanya untuk bentuk, untuk batas sebelum katakanlah pra pengukuran itu ada kesepakatan dulu dengan desa-desa atau lurah yang berbatasan dengan wilayah administrasi kita. Ya kan? Ada pemasangan patok bersama, tanda batas dengan misal desa Sungai Baung atau Sukamoro, ya kan? Nah, kita di mana ini? Sepakat dulu. Kalau Sungai Kepayang, Sungai Kepayang itu jangan separuh, jangan semua masuk dia. Kalau batas sungai itu separuh Kepayang misal 8 meter, 4 meter masuk kita, 4 meter masuk dia. Begitu juga Sungai Rawas. Tinggal kesepakatan ya antar kan? kepala desa. Sungai Rawas itu batasnya jangan di pinggir sini. Masuk ke Surulangun, tengah-tengah sungai. Sebagian masuk ke Pasar Surulangun, sebagian berapa meter itu masuk ke desa Surulangun. Jadi sungai itu milik kita bersama. Ya, jangan di pinggir. Saya ini karena Ustadz tadi tidak terpikir sebenarnya sudah lengkap itu ya dalam pertanahan, karena ini ya kalau kita lihat dalam ajaran agama itu kan kita ngambil tanah sekilan itu neraka itu. Artinya sebenarnya Nabi kita itu sudah mewanti-wanti itu bakal banyak konflik ya. Banyak konflik. Jadi itu kalau kita lihat yang penjelasan Pak Dokter itu sudah masyarakat kalau sudah tahu itu dia lebih berurusannya lebih mudah ya. Seperti kayak harga. Saya dulu ada dengar itu NJOP itu, harga Nah, itu gimana? Maksud saya itu untuk kebun tadi itu ada tidak begitu, Pak Dokter? Iya.
NJOP itu nilai jual objek pajak ya, nilai jual. Nilai jual itu biasanya ditetapkan pemerintah yang diberikan kepada kades setiap tahun itu sangat rendah. NJOP itu, ya kan? Nah, makanya standar daripada KJPP itu 3 poin ya. Poin pertama adalah NJOP rendah. Kedua, harga pasaran. Harga pasaran ya. Kalau di sini misal sekapling 10 kali 20 misal 30 juta. Itu harga pasaran umum kan? Nah, KJPP itu bukan itu aja menilainya. Dia lebih detail, lebih rinci. Letak tanah ini di mana dulu gitu, 10 kali 20 ini. Ya kan? Berarti harga strategi kan tidak sama kan? Ukurannya sama, tapi kena di belakang harganya 30. Tapi kalau di tepi lintas, walaupun dia 10 kali 20, nilainya jadi tinggi. Begitu kan? Karena jadi tergantung letak. Pak Dokter, tergantung zona. Seperti apa namanya, saya lihat yang Kabupaten Musyarawat juga gitu. Ya. Jadi yang tepi lintas, misalnya 10 meter tepi lintas. Kemudian 20 sampai 40. Dibagi zona. Zona. Dibagi zona. Berarti sudah ada. Sudah ada. Makanya kadang-kadang masyarakat awam kita mengklaim di peralihan hak kok mahal. Waktu PTSL cukup dengan uang 300.000 sertifikat datang. Masyarakat cukup menunjukkan batas tanahnya kepada petugas, ya kan? Melampirkan surat-surat tanahnya yang jelas, asal-usul, bukan usul asal. Jelas kan? Ya, asal-usulnya yang jelas. Ini teman-teman, asal-usul, bukan usul asal. Yang kebanyakan usul asal kan? Itu nah, jadi berarti di sini ya? konflik. Jadi dari awal itu sudah ada konflik. Ada pemalsuan. Yang punya ini kanda punya tanah tuh bingung. Ada tanda apa ini katanya? Jadi BPN itu kenapa surat itu ditarik sebagai dokumentasi BPN menjadi dokumen negara? Dia mau ngelihat asal-usul yang jelas. Dari Pak Bukhari dijual kepada Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain dijual sama Pak Ibrahim. Surat-surat itu ditarik semua. Benar. Nah, Pak Ibrahim kebetulan dia mohon lewat kegiatan PTSL. Jelas. Jadi itu gunanya nanti apabila timbul sekopor di belakang hari, pihak BPN itu menjadi saksi juga, membantu daripada bidang-bidang tanah yang bermasalah tadi dengan pihak-pihak lain. Ya kan? Tadilah dijelaskan oleh Pak Ustadz, sejengkal tanah itu kalau kita ngambil pihak orang lain dihimpit 7 lapis bumi. Ini luar biasa kan? Masya Allah kan? Jadi Nabi udah wanti-wanti. Jadi hak kita tuh, kita jangan mengambil hak orang lain, ya kan? Hak kita juga jangan terambil oleh orang lain, ya kan? Jadi pas-pasan aja. Makanya dulu konflik pertanahan pada zaman katakanlah lalu, Pasira, Pembara, Penggawa segala macam itu sedikit sekali konflik. Bukan nol, sedikit sekali. Ya kan? Karena orang dulu tuh sami'na wa ata'na itu jalan, dengar dan taat. Ya kan? Rumah dempet-dempet gini, jaraknya cuma 1 meter. Di mana cucur air ke sini, batasnya bagi 2. Orang dulu gitu. Benar. Ya kan? Jadi kalau dia nembok, ini di mana nih kalau air cucur? Tret. Ini di mana rumah ini? Tret. Nah, di berapa jarak cucur air sama cucur air? Itulah batas kita. Ya kan? Dulu orang rapi-rapi. Jadi sawah misalnya bagi 2. Orang si A punya sawah separuh, si B punya separuh. Sketsa orang dulu tuh rapi-rapi. Jadi hidup kebersamaan itu, kegotong royong itu sangat tinggi. Sekarang kita lihat kegotong royong sudah sangat miris ya. Ya kan? Budaya gotong royong. Nah, mungkin ini jauh dari keberkahan mungkin, ya kan? Itu tadi kayak sawah itu karena asal usul tadi atau usul asal. Awalnya dari nenek moyang dulu kan pas ukurannya, setelah dijual berkurang, itu bisa jadi itu kan. Karena surat menyurat kurang balik seharusnya pemilik terakhir itu punya surat dari asal usul tadi. Nah, gitu. Jadi ini masalah pertanahan ini memang sudah diatur pada Undang-Undang 5 tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UPA disingkat ya. Lebih lanjut diatur kepada PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ya kan? Pendaftaran tanah ini mewajibkan masyarakat itu mendaftarkan tanahnya menjadi hak milik, HGB, hak pakai, hak guna usaha, supaya tanah itu bernilai ekonomis tinggi, ya kan? Tapi kalau sertifikat tidak ada, tanah punya luas, mau dianggunkan, mau meningkatkan ekonomi kan nggak bisa. Pihak perbankan pasti mau atau minta
SPH setidaknya. kepastian daripada status daripada tanah bapak ini gitu kan. Sertifikat tidak ada, SPH tidak ada, SKT tidak ada. Orang dulu kan kalau beli itu kan tanpa surat. Tanpa surat. Hukum adat dulu itu kan jelas, terang, tunai. 3 poin. Terang, Jelas, terang, tunai. Surat tidak ada. Terang tunai. Ya kan? Dan sengketa sangat kecil sekali. Kenapa? Dasarnya tadi kepada Allah SWT. Sami'na wa ta'na itu sangat dia patuh itu. Batu sejengkal tanah ngambil punya hak orang lain itu akan dihimpit bumi. Ya kan? Itu dia percaya benar itu sama itu Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada yang main-main. Mungkin. Tidak ada yang mungkin pasti semua. ya, ya. Maka dia dengar tausiah daripada orang alim ulama, ustazah. Setiap jengkal ngambil punya orang itu akan dihimpit 7 lapis bumi. Ya, itu Pak Dokter, kalau kita lihat Al-Quran ya, ini lari dikit ke agama Pak Dokter. Siap. Tentang transaksi keuangan itu lebih banyak penjelasan Iya. daripada tentang sholat. Iya. Kemudian tentang warisan, Tentang nah, warisan. itu banyak itu, dijelas secara rinci. Iya. Artinya memang konsep dasar itu iza tadayantum bidainin faktub. Artinya kalau ada transaksi ditulis. Iya. Artinya kalau kita terjemahkan tulis itu berarti harus ada administrasi. surat jual beli, menyurat Pak, lah bahasa Ada kita surat ya. menyurat ya. Nah ini teman-teman sekalian netizen, jadi kita terbuka wawasannya dengan Pak Dokter. Iya. Ini Pak Dokter, yang dibeli itu oleh PT itu hak guna, hak milik, apa hak pakai itu? Ya. Terhadap bidang-bidang tanah masyarakat yang ada hak milik, sudah terbit hak milik, itu kan luasnya jelas. 10.000 meter misal. Letaknya jelas, di peta itu kan jelas. Dan itu pihak perusahaan membayar ganti untung tadi tanah plus tanam tumbuh. Ya. Ya kan? Bagi rakyat yang belum punya sertifikat, dia hanya dapat ganti tanam tumbuh aja, tanah tidak. Karena ini tanah negara kan? Nah, 2 poin. Apa yang dimaksud Pak Ustadz tadi, kalau dia kena di dalam izin lokasi perusahaan, bersertifikat hak milik, masyarakat itu dapat 2 poin. Poin pertama adalah tanah itu, ya kan, per meternya berapa, mempedomani NJOP, harga pasaran dan lain-lain. Kedua, tanam tumbuh. Tanam tumbuh yang Itu ada SK Pak Gubernur mengatur tentang itu. Sampai serai pun ada nilainya. Karet pun umur 1 tahun sampai 2 tahun sekian harganya. Sawit juga begitu. Tanah kosong, kebun karet dan segala macam itu semua ada nilai di situ. Jenis-jenis tanam tumbuh diatur di dalam pergub itu, ya kan? Jadi masyarakat, makanya saya bilang tadi nilai kita geser. Ini sebenarnya pemerintah udah menyiapkan ganti untung. Nah, namun pelaksanaan di lapangan berbeda. Tidak mentaati regulasi yang ada. Ya kan? Sebenarnya pertanahan itu sudah sangat jelas di PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Masyarakat diwajibkan mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL. Tidak kurang-kurang Pak Sekdes ini mengumumkan di masjid atau di tempat-tempat umum yang lain. PTSL itu bisa menerbitkan sertifikat hak milik untuk masyarakat. Bisa menerbitkan hak pakai untuk instansi. Bisa menerbitkan tanah wakaf. Ya kan? Ada 3 poin dia, ya kan? Ya kan? 1 hak pakai bagi instansi pemerintah atau desa, balai desa dan segala macam. Tanah wakaf, 1 poin lagi untuk masyarakat. Hak milik. Jadi dalam kegiatan PTSL itu pemerintah sudah memprogramkan bisa menerbitkan 3 sertifikat terhadap masing-masing peruntukan ya. Nah, sudah itu zona itu sudah diatur. Pemukiman diatur, perkebunan diatur. Dan kita, kalau saya berjalan sampai ke perbatasan Nibung, itu kan semerawut. Tadinya kebun karet, sekarang dibeli oleh katakanlah Mr. X, digusur. Itu harusnya tidak terjadi. Dia izin dulu sama pemerintah, merubahkan peruntukan penggunaan tanahnya dari perkebunan menjadi perumahan. Bukan gusur dulu. Bukan gusur dulu, tidak boleh itu. Ya kan? Jadi tanah kebun karet itu dibeli, tapi apabila dia nanti mau merencanakan kaplingan, perumahan, dia izin dulu sama pemerintah. Alih fungsi dulu. Alih fungsi lahan. Ya kan? Nah, makanya tadi penting sekali. Sketsa kasar per RT itu penting sekali. Tanpa skala. Untuk menghindari, meminimalisir sengketa tanah yang masuk di lingkungan itu. Jadi untuk kontrol Pak Lurah. Dan
kitab ini harusnya turun-temurun. Iya. Kalau saya jadi lurah periode ini, begitu dikasihkan ke lurah baru, ya dokumen dikasihkan. Nah, itu permasalahan. Ini moral, Biasanya menyangkut gitu, moral gitu. ini. Benar. Ya kan, ganti kades, dokumen Ganti kades, hilang. dokumen hilang. 5 Ganti tahun lurah, dokumen tidak ada. Jadi ini sudah menyangkut apa moral ya, moral kita. Jadi kita, ya namanya amanah itu kan berbatas dengan waktu. Kades juga sama. Jadi kita serahkan. Ini loh inventaris desa, ini loh peta, ini loh SKT yang sudah kita buat, ini loh bidang-bidang tanah yang belum bersurat, ini loh bidang-bidang tanah yang udah bersertifikat, ini yang belum, dan kita usulkan kepada kantor pertanahan. Itu maunya Pak Presiden itu. Berapa lagi nih itu, Pak. bidang tanah yang belum bersertifikat ini? Tolong selesaikan. Ya kan? Nah, masih ada lebih kurang 51 juta lebih kan? Ya. Ke depan ini. Ya kan? Bidang-bidang tanah diprediksi yang belum bersertifikat. Kenapa pemerintah minta ini supaya didaftarkan berdasarkan PP 2497 supaya PAD Kabupaten Lombok Baru itu jelas. Dengannya terbit sertifikat ini nanti ada peralihan hak. Ada masuk uang namanya dana PBHTB. Ya. Perolehan hak tanah dan bangunan sebesar 5% di atas 60 juta. Contoh, rumah Pak Ustadz ini dinilai tanahnya harganya misal 300 juta. 300 juta. 10-20 kan. Tapi bangunannya, karena Pak Ustadz Zulkarnain ini bangunannya 3 tingkat, dinilai oleh mereka, ya kan, misal nilainya 2 miliar. Berarti harga tanah dan bangunan ini 2,3. 2 miliar 300. Dikurangi 60 yang tidak kena pajak BBHTB, 2,2 sekian itu kena PBHTB 5%. Jadi bagian daripada PAD negara juga. Menjadi apa? Peningkatan PAD Kabupaten Muratara juga, ya kan? Nah, peralihan-peralihan yang dibuat akta ya, dibuat oleh PPAT itu menjadi masukan PAD negara juga. Nah, jadi BPN itu memberi, katakanlah dalam kegiatannya itu menghasilkan PAD juga dari pendaftaran, dari peralihan, dari BPHTB, ya kan? Itu masuk juga uang ke negara. Jadi ini kita harapkan di Muratara ini semua bidang tanah ke depan itu harus jelas. Status itu harus jelas, asal usulnya itu harus jelas. Kita harapkan pahit-pahit di dalam sosialisasi penyuluhan hukum, jangan usul asal. Harus jelas jangan usul asal. Inilah yang membuat timbul sengketa antara sebelah menyebelah atau dengan pihak lain. Kenapa? Kalau semua bidang tanah sudah diukur di Kelurahan Pasar Surulangun ini jelas gitu. Walaupun orangnya berada di Lubuk Linggau, berarti bidang tanah ini seluas ini, letaknya di sini adalah pemiliknya adalah Pak Bohori yang tinggal di Lubuk Linggau. Kayak gitu. Ya. Nah. Jadi saya lihat pertama saya lihat simple Pak Dokter. Ya. Setelah bincang beberapa menit ini kayaknya rumit ya Ustaz Kahar. Iya. Karena kemarin tuh pernah di Muratara ada ya silakan Pak Dokter. Ya, siap. Sambil ngetem Pak Dokter. Dia mau buat sertifikat Pak Dokter. Buat sertifikat ternyata tidak boleh karena itu masuk lahan perusahaan. Dia kan kaget kan, padahal dia penduduk situ udah lama. Nah, Masuk ini izin berarti. Izin lokasi, Pak. ya lahan Izin itu lokasi. masuk. Izin lokasi PT berarti. Iya bukan. Memang dia belum ada bangunan, belum ada ini belum. Nah itu gimana itu? Apa ada undang-undang misalnya yang diterbitkan itu sekian kilo dari permukiman atau bagaimana itu? Ada ini enggak? Ya, untuk izin lokasi, kalau masih di dalam izin lokasi, masyarakat akan bermohon, itu pertanahan membolehkan. Yang tidak boleh itu di atas tanah HGU perusahaan. Nggak boleh itu. Ya kan? Jadi HGU perusahaan agro misal, yang kita yang paling dekat ini Aru ya. Aru. Agro Rawasulu. Itu kalau dia sudah HGU sekian ribu hektar, ada tanah masyarakat di situ, tidak boleh didaftarkan ke BPN. Kecuali di dalam HGU dulu ada inklap. Dikeluarkan dari luasan HGU Agro Rawasulu. Tapi sepanjang Aru itu belum HGU, bisa didaftarkan. Tanah-tanah kebun, kebun para, sawah, atau kebun-kebun campuran. Tapi Aru belum memiliki hak guna usaha. Hak guna usaha. Ya, beda dia.
Kalau dia belum memiliki hak guna usaha, sama-sama kita mendaftarkan. Karena ganti untung tadi tidak tercapai, mufakat dan musyawarahnya, belum transaksi kepada rakyat, berarti status tanah itu kan masih pemilik rakyat kita setempat yang punya, atau kan rakyat lain bersebelahan. Dan tanah-tanah pertanian ini memang diatur, tidak bisa dimiliki orang Jakarta gitu, menguasai tanah ini luasan. Karena ada ketentuan absenti namanya. Absenti itu diatur di PP 224 tahun 61. Dilarang ya kan orang yang di luar kecamatan letak tanah menguasai tanah pertanian. Jadi dari dulu tuh sudah diciptakan regulasinya. Karena saya sepakat dengan kalimat Pak Ustadz tadi, tinggal taat tidak taat. Regulasi udah nunggu sebenarnya. Nah, tinggal lagi daripada penerapan regulasi-regulasi yang ada yang berkaitan dengan pertanahan. Memang ini harus kita petakan memang. Luas Kabupaten Muratara sekian kilo persegi, harus jelas. Kecamatan 7 harus jelas. Kecamatan Ulurawas berapa luasnya, kawasan hutannya berapa luas. Kawasan hutan ini juga kalau menurut saya yang paling baik ini harus didaftarkan biar jelas supaya rakyat tidak masuk dalam kawasan, tidak menyentuh hukum kan. Nah kalau dia nebang kayu dari dalam kawasan TNKS dan segala macam kan ini kan kasihan masyarakat kita. Contoh sekarang masalah tambang legal ya, drilling ya, kasihan sekarang ditangkap ya kan. Ya jadi kalau memang regulasi-regulasi ini belum diatur, ya kan harusnya Perda yang mengatur itu gitu. Tapi tetap mengacu kepada hukum lingkungan, dia tidak mencemarkan itu racun, ya kan. Undang-undang itu ada undang-undang Minerba yang ngatur itu, ya kan. Jadi pertanahan tuh begitu. Tadi mungkin yang dimaksud antum Ustaz kayak PT Agro Pak Dokter ya, itu sudah punya lahan kita anggap 1000 hektar ya. Cuma di dalam itu ada tanah warga 1 hektar. Lokasinya strategis mungkin di tengah-tengah lahan itu. Tapi belum dijual. Nah, kesulitan untuk buat sertifikat Ustaz ya. Yang kayak gitu. Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau Agro Rawasulu itu sudah HGU, kalau tanah yang 1 hektar ini diinklapkan bisa diurus. Tapi kalau 1000 hektar itu termasuk tanah itu harus dikeluarkan dulu, dilepaskan dulu oleh pihak perusahaan. Saya pernah waktu bertugas di Kepayang, kebun teh itu saya inklapkan. Pelepasan ya, HGU itu bisa berakhir haknya, satu tanahnya musnah. Ya kan di Undang-Undang 5 tahun 60 itu diatur, tanahnya musnah. Kedua, HGU-nya berakhir. Berapa tahun tuh Pak? Ya, 35 pertama ya. 35 HGU, 35 tahun diberikan oleh pemerintah dalam SK pemberian hak HGU-nya itu bisa diperpanjang 25, bisa di pembaruan 25. Jadi rakyat kita menderita 85 tahun. Makanya dari awal harus diurus yang 1 hektar tadi. Ya kan? Pak, ini hanya tanah kami, hanya ada ini. Tempat hidup mata pencarian kami dan keluarga. Inklap jatuhnya. Tidak boleh masuk dalam luasan HGU itu. Kalau luasan HGU itu tadi 3.000, harusnya kurangi 1 hektar. Kurangi 1 hektar. Iya. Ya kan? Melalui secara wilayah itu ruang lingkupnya. Kalaupun dia sudah terbit hak guna usaha, jadi kita mengajukan klaim ke pihak perusahaan. Dia melalui rapat umum pemegang saham harus mengurangkan luasan 1 hektar itu di peta HGU mereka. Dibawa ke BPN. Dulu Pak, kita udah dilepaskan melalui rapat umum pemegang saham oleh pihak perusahaan, bahasa tanah Sipulan ini sudah dikeluarkan dari luasan HGU yang 3.000. BPN yes oke. Nah, hal-hal yang kayak ginilah keterledoran masa lalu itu diberikan kemudahan, akhirnya yang 1 hektar tuh masuk dalam HGU yang 3.000. Ya kan? Seharusnya tidak. Tidak harusnya. Ya kan lebih baiklah petanya tuh berbentuk tidak bagus, tapi permasalahan tanah di situ clear and clean. Dari petanya bagus 3.000, tapi konflik di dalam itu masih banyak bidang-bidang tanah masyarakat yang belum dibayarkan kepada yang berhak. Nah ini permasalahan ini udah nunggu ini. Benar. Ya kan bukan di Kabupaten Muratara aja. Ini konflik nasional. Konflik nasional pertanahan. Makanya Pak Presiden mengamanahkan kepada Pak Marsikal Purnawirawan TNI Pak Hadi, ya kan, untuk membereskan katakanlah sebanyak-banyak mungkin permasalahan konflik sekoper ini, sengketa konflik perkara ini, mafia tanah, kejahatan-kejahatan tanah itu banyak. Perusahaan dengan rakyat, ya kan, ataupun rakyat dengan pemerintah,
menggarap tanah-tanah, katakanlah hak pakai pemerintah yang tadinya tidak terurus kan. Nah, contoh tanah yang diberikan di depan makam yang kita makamkan tadi, Pak ini ya, Ananda Salman ya. Nah, itu kan masa lalu kan itu pariwisata itu ya. Nah, tempatnya ini bangunan apa? Itu harusnya kita bersurat. Siapa nih pemilik? Ya kan? Itu harusnya dia haknya tuh hak guna bangunan, bukan hak milik. Tidak boleh. Karena peruntukannya dulu kan dinas wisata kan. Iya. Nah, kalau wisata itu ada perusahaan namanya itu, dia haknya juga tidak diberikan hak milik, hak guna bangunan. Hak guna bangunan kan ada limit waktunya. Apabila berakhir, tidak diperpanjang oleh pemilik hak, tanah itu jatuh kepada negara. Kemudian ini masih ada 2 poin rasanya, masih cukup. Iya boleh. Iya. Ini tambahan aja pembicaraan ini. Kalau kita kaji secara Islami, rasanya menarik. Banyak masyarakat itu belum tahu mengenai lahan tadi. Misalnya yang dipraktikkan oleh pimpinan tadi. Saya punya tanah, kemudian tanah saya diambil si Mr. X, anggaplah itu. Kemudian sikap kita sebagai orang Islam, rasanya kalau hutang misalnya, hutang yang tidak dibayar, itu kita berhak untuk menagih gitu kan, agar kita terlepas dari dosa hutang tersebut. Nah, kemudian untuk kepemilikan seperti itu, saya punya tanah 1 hektar, kemudian sudah lama tidak di survei ke lapangan, tanah yang sebelah bergeser, tinggal 1/2 hektar. Jadi hak kita sebagai pemilik tanah itu untuk menyikapi itu secara Islami, maksudnya. Kalau secara hukum itu sudah jelas diterangkan. Kalau secara Islami kita sebagai orang Islam harusnya seperti apa bersikap seperti itu. Ya. Sekarang Pak Ustadz, kalau saya masalah Al-Quran hadis kan Pak Ustadz yang ngelotok kan. Kalau saya regulasi negara aja. Kalau kita melihat begini ya, harta, kalau ada orang merampok harta kita, kemudian kita lawan, kita ninggal, itu dalam Islam itu masuk jihad. Ninggal kita itu jihad, karena kita mempertahankan harta kita, ya. Sebab substansi agama itu pertama membela jiwa kita, membela harta kita, membela agama. Nah, itu substansi dari kita beragama itu. Nah, sekarang kita melihat yang kasus tadi, ya kita tetap berikhtiar, ya. Tidak boleh kita memberi celah, biarlah, ya. Sama dengan kita tadi yang punya hutang, orang minjam duit ke kita, kemudian kita biarlah, lagi di neraka balasan. Nah, artinya kita memberi peluang orang itu untuk berhela-hela bersantai dengan kesalahan gitu kan. Nah, jadi ikhtiar kita tetap ditagih, kemudian dituntut, kemudian tapi secara secara keyakinan bahwa itu sudah ketentuan, ya, takdir. Cuman kita berusaha, karena jangan sedikit-sedikit kita sudah lah takdirnya, lah nasib kalau gitu kan, lah nasib. Nah, padahal itu semuanya harus diperjuangkan. Kita contoh misalnya Umar Ibn Khattab. Jadi ada wabah namanya taun. Di suatu tempat ada sahabat bilang, Khalifah, kamu mau ke sana satu tempat, itu ada wabah namanya taun. Kemudian Umar Ibn Khattab tidak jadi ke tempat itu, ya. Tapi ada sahabat yang tetap ke tempat itu, ya. Tapi sama keyakinannya. Umar Ibn Khattab keyakinan bahwa takdir itu, ya kita dari takdir ke takdir yang lain. Kan ada sahabat tuh dia berpikir mati hidup itu sudah takdir Allah. Apa kata Umar? Ya saya lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan sahabat yang masuk ke wilayah wabah itu meninggal, ya. Nah, artinya di situ ikhtiar, ya, ikhtiar. Dan saya juga masyarakat, kalau kita lihat ekonomi masyarakat kita, ya, ya maaf Pak Dokter, ya, Muslim dan non Muslim, ya, ya kita Muslim ini secara ekonomi kayaknya masih jauh. Nah, permasalahan apa? Sebenarnya bukan agamanya Pak Dokter, tapi mental itu tadi, ya. Nah,
Padahal di dalam Al-Quran, dan itu banyak itu ditulis di masjid-masjid. Wa idza qudiyatis shalah, apabila selesai sholat, fantasiru, menyebarlah kamu. Artinya Islam itu agama yang aktif, Pak Dokter. Iya. Jadi tidak pasif. Nah, kadang-kadang kita ini bersembunyi di balik kalimat sabar. Sabar. Ya. Menerima takdir. Menerima takdir. Itu tidak Padahal- jelas, Pak Dokter. Iya, Apa iya, belum sabar, tentu aku ikhlas. malas. Iya. Belum tentu Jadi, ikhlas ya. sabar dengan penyegahan itu kadang-kadang susah Iya. dipisahkan. Nah, ini artinya pemahaman. Kemudian agama itu kadang-kadang kita ini terlalu sempit memahami agama. Agama itu sholat, kemudian puasa, padahal itu misalnya kita jaga sungai kita, Iya. tidak ditubuh sungai. Iya. Itu bagian daripada beragama. Iya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan penyebab kerusakan di bumi ini karena tangan manusia itu. Artinya ada musibah itu kita introspeksi lagi. Mungkin dari kita sendiri yang menyebabkan itu. Misalnya nubo, ikan masih kecil. Dari Nah, tubuh. ini. Padahal yang kena itu yang nubo sendiri. Yang nubo itu kan perlu ikan. Iya. Nah, tapi kalau dia memahami misalnya yang kecil, ya kalau kita lihat, saya pernah dengar tuh daerah Bali, Pak Dokter. Jadi kalau dia nangkap ikan, mancing apa, masih kecil ikan, diluput lagi. Nah, artinya habitat ikan itu terjaga. Ya. Akhirnya banyak ikan kan. Yang diuntungkan kok, yang nubo kalau dia tidak nubo lagi tadi. Iya, iya. Nah itu. Jadi kayaknya lengkap ini kita dari sisi lengkap. administrasi ya. Iya, iya. Sebenarnya Pak Dokter banyak nak kami bicarakan ini, belum masalah Muradara nih Pak Dokter. Iya, Belum masalah. ya. Belum masalah. Jadi saya tambah sedikit, batas itu kalau orang-orang tua kita dulu, batas tanah itu tanam pohon pinang. Ya kan? 2 meter atau 3 meter jaraknya lurus gitu, batas ke batas, batas ke batas. Untuk apa? Untuk meminimalisir sengketa pada masa akan datang. Orang tua kita dulu berpesan, jangan tanam bambu, jangan tanam pisang. Itu yang menimbulkan konflik kan itu kan. Akhirnya kan bambu kan lumpuhnya besar. Nah, kalau pinang kan sedikit lingkarannya. Batas tengah gitu pinang. Aku rasa minimal Istilah sebuah bahasa masalah. kita ini pagarnya berjalan. Pagar berjalan ya kan. Nah, dari pinang ke pinang dia kasih kawat berduri. Kapan musim turun sawah ya. Ya jadi atau ditanam kalau di pematang ditanamnya labu. Kan kecil kan pohon labu itu kan. Paling sebesar paha kita. Itu pun umurnya udah mungkin 60 tahun 70 tahun kan. Jadi untuk semuanya itu untuk minimalisir permasalahan. Nah, sekarang sengketa itu berkaitan erat dengan moral sebenarnya. Kalau dia taat agama, moralnya baik, dengan tetangganya baik, insya Allah sengketa itu tidak timbul. Tidak timbul sengketa itu. Karena dia sadar. Apalagi berbatasan dengan Pak Ustadz Zulkarnain. Ya kan? Pas istirahat siang, habis sholat zuhur, dakwah masuk. Ya kan? Nah, jadi minimalisir permasalahan. Ya kan? Atau dibuat parit. Parit ini nek, batas kita paruh-paruh. Saya kena 50 cm, nek kena 50 cm. Ya kan? Apabila datang musim padi, nanam padi, kita gali sama-sama. Jadi tidak ada konflik di situ. Yang batas darat, tanam pinang ya kan? Tanam pinang, alur kita ya kan? Tanam pinang. Dari pinang ke pinang, di rentangnya kawat berduri kan, supaya kerbau, menghindari kerbau, sapi, babi, untuk dia bertani. Sudah tuh dulu, keberkahan ini memang ada. Orang-orang tua kita dulu, katakanlah nenek, orang-orang tua kita dulu, kalau dia bertani, dia keluarkan zakatnya. Apabila sampai nisabnya, dia keluarkan zakatnya. Betul. Padahal panennya sederhana, pakai ani-ani ya. Kalau bahasa daerah kami kita itu- tuai. Ya, tuai. Ya kan? Besekat kalau bahasa kami. Iya kan? Berapa orang yang nolong, selesai dia panen, dikasihnya apa? Padi itu sekarung-sekarung bawa pulang. Berzakat lagi. Berarti keberkahan di situ ada. Keberkahan di situ ada. Pada tahun depan panen lagi. Nah, pada tahun depan lagi dia buka lahan baru, yang ini sudah ditanamnya karet. Itulah cara-cara ladang berpindah pada zaman dahulu itu, ya kan? Pada saat sekarang padi menguning luas, ditanam oleh petani yang punya tengkulak. Betul. Udah dijual, ya kan? Contoh, duku
Dulu setahu saya duku di kampung kita ini banyak sekali. Kenapa sekarang duku banyak mati? Itu tanda tanya kan? Tanda tanya. Mungkin benar. Ada penyakit keberkahan. baru. Ada penyakit baru. Istilah masyarakat Ada penyakit baru mungkin. Kalau duku ini ingat cerita Kande Ibrahim. Iya. Sebenarnya jual beli yang pakai taksir itu tidak boleh sebenarnya. Nah. Sama misalnya istilah kita ini beli Borong di kucing batang. dalam karung. Iya. Nah, itu kita kan galak beli duku di Batang. Iya, baru baputik. Sekian. Iya. Artinya bisa sangat merugikan, bisa sangat menguntungkan. Itu artinya tingkat apa namanya? Itu sangat tinggi, Kecurangan. ya, Ya, ada kecurangan. kecurangan. Itu tidak ada standar khusus kan? Iya. Nah, itu bisa jadi duku ini punya penyakit akhirnya ya, atau tadi itu Pak Dokter, Iya. zakatnya tidak dikeluarkan, jadi tidak ada keberkahan. Tidak ada Dan itu membasuh kita tuh mulu nala ubatnya. Iya, Dan iya, kami iya. pernah lihat dipotong duku itu. Nah, di tengahnya itu ada cak ulat, Pak Dokter. Ulat ya. Di tengah-tengah batang. Kecil? Iya, itulah yang makan ini. Iya. Jadi kalau dia tengah-tengah batang, gimana kita nak nyemprotnya? Nah itu artinya dari sisi agama keyakinan itu membuat kesejahteraan sebenarnya Pak Dokter. Iya. Ya. Borong di batang tadi ya. Dulu Itu istilah borong di dusun batang. borong di batang. Kalau dulu kan buah-buahan kita tuh kan habis duren, rambai, habis rambai, tampuy, habis tampuy, rambutan, habis rambutan, remanas, habis remanas, anggung. Jadi keberkahan itu terus. Dan dulu saya kena anak bapak saya seorang guru. Jadi banyak buah-buahan itu. Padahal kami nggak punya batang rambutan. Karena wali murid itu antar ya. Sama gurumu yang bagus ngantar. Ya kan? Duren diantar. Yang tadi, Ini ikan pun hasil Pak- masak bisa. Pak Dokter ini netizen anak Pak Kiai nih beliau nih ya. Bapak beliau ini guru ngaji. Dokter. Ya, kalau untuk dokter khususnya Rawas Ulu, murah tara lah Ustaz ya. Masih langka Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Apalagi kami anak-anak muda ini. Iya. Ya, Ustaz Barok masih kuliah, Anadri masih Iya. baru semester 3. Ya, ini menjadi motivasi. Nah, itu yang maksud belum kami. ke Mungkin ada strata ini. 3. Sebenarnya sesungguhnya kita di Rawasulu ini ada yang saya ketahui ada satu orang Profesor Dr. Hasanawi. Aslinya orang Gebur dekat Sungai Baung, ya. Setelah itu ada Dr. Muhammad Anwar, anak Ibu Cinona. Orang seberang di Bandung. Di Bandung, tapi. Sama-sama di Bandung dua ya. Iya. Ada lagi Dr. Bukhori saya. Ada lagi yang terbaru ini masih keluarga Pak Ustadz juga, Dr. Hamdan. Dokter Hamdan Ya, yang di tamas STKP. dari SKP ya. Itu Dia Dr. dari Nasron? Unip. Hah? Nasron? Nasron belum dokter. Dokter Randes dia. Dokter Randes. Jadi jenjang pendidikan itu S1 strata 1. Semoga berhasil nanti Pak Sekdes strata 2 ambil magisternya ya kan. Amin, amin. Nah, nanti dilanjutkan insya Allah kepada strata 3-nya. Saya dulu semangat. Di mana ngambil doktor itu strata 3? Dapat di Bandung, di Universitas Islam Bandung. Ya kan? Bengkulu, Jakarta naik Cipaganti ke Bandung. Tiap minggu. Ya kan? Yang naik pesawat itu cuma Bengkulu Jakarta. Jakarta naik Cipaganti. Ada kan pariwisata yang 8 berapa orang itu kan. Kalau 8 gratis 1 gitu. Dia bilang kita kan 8 gratis 1. Nah, kami kan 15. Hampir 2 kan gratis. Nah, uang yang tidak bayar tiket tadi untuk ngopi di rest area.